Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah ya kita dapat berkumpul pada kelas online hari ini. Perkenalkan saya Nurul Hairul Iman, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan hingga selesai. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir tepat waktu. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sarana-sarana dialogika. Oke, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau yaitu Bapak Hilmi. Beliau telah berpengalaman dalam bidang terkait dan hari ini akan membagikan insight serta pengetahuannya yang amat penting kepada kita semua. Sebelum itu, untuk kenyamanan kelas kita berikut beberapa aturan singkat, yaitu pertama, gunakan nama asli agar mudah dikenali. Kedua, silakan mute mikrofon selama pemateri menyampaikan materi. Ketiga, pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau sesi tanya jawab nanti. Serta keempat, mohon untuk menjaga kesopanan dalam berkomunikasi. Oke, baik, tanpa berlama-lama, mari kita persilakan pada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Hilmi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam semuanya. Selamat malam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas satu keterampilan penting gitu ya dalam berkomunikasi. Khususnya jika kita terlibat dalam diskusi, presentasi, negosiasi atau bahkan eh, lomba debat gitu atau debat gitu atau ketika nanti teman-teman sudah berada di lingkungan dunia kerja atau dunia industri gitu ya, bagaimana mengenai percakapan profesional, yaitu saya mengambil tema sarana-sarana dialogika. Jadi dialogika itu bukan sekedar berbicara teman-teman, bukan juga sekedar mendengarkan, tetapi sebuah seni mengelola percakapan supaya menciptakan pemahaman, kemudian persuasi dan kesepakatan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya kita melakukan dialogika gitu. Oke, next. Slide selanjutnya. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mana sih yang menurut teman-teman itu lebih sulit gitu? Apakah berbicara atau mendengarkan? Mendengarkan. Mendengarkan. Yang lain? Berbicara. Berbicara. Oke. Oke, ada yang bilang berbicara, ada juga yang bilang mendengarkan. Menariknya gitu ya, teman-teman, menariknya sebagian besar orang tuh merasa berbicara itu lebih sulit. Fun fact-nya, lebih banyak konflik yang terjadi itu karena orang-orang itu tidak bisa berbicara. Bukan karena orang-orang tidak bisa berbicara gitu, tetapi karena orang-orang tidak bisa mendengarkan. Nah, mengapa demikian? Karena banyak orang yang mengira bahwa dialog itu hanya bergantian berbicara gitu, antara satu dengan yang lainnya, antara saya dengan teman-teman. Padahal dalam dialog itu ada proses apa aja: mendengarkan, memahami, merespon, dan juga mengarahkan. Mengapa sih dialog itu menjadi sulit? Karena tidak semua orang mendengarkan untuk memahami. Karena kebanyakan orang itu mendengarkan untuk menjawab gitu. Kayak ada orang yang mendengarkan
tapi dia tuh ya udah weh cuman pengen jawab nanti gitu. Nah, kemudian banyak orang juga yang fokus terhadap membela pendapatnya gitu, bukan karena untuk mencari pemahaman. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang mampu membangun arah pembicaraan. Itu nggak tahu arahnya kemana, apa tujuan dari pembicaraan ini gitu. Dan bahkan dia selalu melakukan validasi gitu, ingin mencari validasi gitu, untuk membela pendapat dan argumennya gitu. Bukan untuk mencari pemahaman-pemahaman apa yang sudah ia dapatkan dari dialog tersebut. Next. Oke. Selanjutnya dialogika. Seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan bahwa dialogika adalah sebuah seni mengelola percakapan agar menciptakan pemahaman, persuasi, dan juga kesepakatan. Pada dialogika ini, kajiannya ada 2 kemampuan inti gitu. Yang pertama seni mendengar, yang kedua taktik retoris. Kalau kita hanya berbicara tanpa mendengar, itu disebutnya monolog. Betul, Pak Moderator? Betul, Pak Hilmi. Nah, kalau kita mendengar tanpa strategi menjawab, kita pasif. Itu yang disebut dengan taktik retoris. Seni mendengarkan itu sama dengan memahami, menganalisis, dan juga menilai. Mendengar itu tidak sama dengan diam gitu. Mendengar itu bukan diam gitu. Tapi bagaimana kita bisa memahami, menganalisis, dan menilai. Kemudian yang kedua yaitu taktik retoris. Merupakan strategi komunikasi untuk mengarahkan dialog menuju tujuan. Nah, dialog ini menuntut keduanya untuk saling berkesinambungan. Oke, kita langsung lanjut aja. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu skema mendengar. Nah, untuk membantu kita mendengar dengan benar gitu, ada kerangka sederhana yang diambil dari buku yang berjudul Formula Komunikasi karya Ibu Dr. Diah Rahmi Astuti, FS MSc CPR. Bahwasannya kerangka sederhana daripada skema mendengar itu dengan kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri, siapa, kemudian di mana, kapan, apa, bagaimana, mengapa, untuk apa, dari siapa, dan berapa lama. Nah, dengan pernyataan ini kita tidak hanya mendengar kata-kata, kita tidak mendengar sebuah kalimat, sebuah narasi, tapi kita juga tahu gitu konteks dan tujuan yang diberikan oleh pembicara, kemana ini arahnya, apa yang ditujunya, kemudian di mana, bagaimana, mengapa, untuk apa, dari siapa, dan berapa lama, begitu teman-teman. Next. Selanjutnya ada hambatan mendengar. Hambatan mendengar ini adalah masalahnya kita tidak mendengar secara netral gitu. Ada filter-filter yang bekerja. Di antaranya pengalaman dan pendidikan, ego dan emosi, persepsi dan asumsi gitu. Seringkali kita bukan mendengar apa yang orang lain katakan, tetapi apa yang ingin kita dengarkan. Kayak ya udah gitu, kita pengen dengar aja gitu, tanpa tahu gitu orang lain bilang apa gitu. Kita pengen dengar aja, tapi nggak tahu apa yang orang lain katakan. Kemudian selanjutnya yaitu mendengar yang efektif. Ciri pendengar yang baik itu yaitu fokus, sabar, analitis. Jadi bagaimana menjadi pendengar yang baik yaitu yang seperti ini gitu. Fokus pada isi, bukan orangnya. Sabar menunggu ide tuntas gitu, bukan memotong. Kemudian analitis, bukan reaktif.
Ada sebuah pepatah mengatakan pendengar yang baik akan selalu menjadi komunikator yang hebat. Karena untuk berbicara dengan tepat, kita harus paham dulu gitu. Paham dengan apa yang dikatakan oleh pembicara, paham dengan materinya, paham dengan segala sesuatu yang menunjang dialog tersebut. Next. Selanjutnya yaitu taktik retoris. Kalau tadi kita tentang mendengar, sekarang yaitu strategi komunikasi untuk mengarahkan dialog menuju tujuan. Terdiri dari 4 kategori, teman-teman. Jika seni mendengar membantu kita memahami gitu ya, tapi taktik retoris ini membantu kita merespon. Seperti tadi skema mengenai bagaimana kita mendengar, bagaimana kita memahami, bagaimana kita merespon, dan bagaimana kita mengarahkan. Kalau tadi dibilang bahwasanya seni mendengarkan itu adalah tentang memahami gitu, tapi taktik retorik ini membantu kita untuk merespon. Terdiri dari 4. Yang pertama, afirmasi. Afirmasi itu adalah mendapatkan persetujuan supaya kita memahami gitu, supaya kita bisa merespon. Kemudian yang kedua, defensif, menghadapi kritikan. Yang ketiga ada ofensif, ketika perlu memimpin arah pembicaraan. Dan yang keempat, taktik negatif, yaitu membantah dengan santun. Dan setiap taktik ini digunakan sesuai situasi yang berbeda-beda. Next. Dalam buku Formula Komunikasi karya Ibu Dr. Diah Rahmi Astuti SSM CCPR, bahwasannya 4 kategori tadi. Yang pertama yaitu taktik afirmasi. Fokusnya itu adalah membuat lawan bicara setuju dengan argumen kita. Terdiri dari 4. Taktik ya, sugesti, kebersamaan, dan konsensus. Taktik ya itu adalah memulai percakapan dengan persetujuan. Ya, saya setuju dengan Anda. Bagaimana terkait pasal sekian dengan undang-undang yang dijelaskan seperti ini, bla 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 bla. Nah, itu yang dinamakan taktik ya. Jadi kita tuh ibarat menyetujui dan memberikan afirmasi gitu kepada lawan bicara. Kemudian yang kedua yaitu sugesti, memberikan arahan halus. Yang ketiga kebersamaan, menggunakan kata kita. Kita di sini setuju mengenai isu yang sedang kita debatkan pada hari ini. Nah, kayak gitu. Kemudian konsensus yaitu merangkum poin yang sudah disetujui. Jadi ketika ada argumen, kita tuh merangkum dulu poin-poin yang sudah disetujui. Nah, ini semua bertujuan untuk menciptakan kondisi emosional yang positif gitu, teman-teman. Yang kedua yaitu taktik defensif, digunakan saat menghadapi kritik. Jika ada keberatan atau kritik, bisa menggunakan taktik ya tetapi, taktik menunda, taktik mengangkat. Ya tetapi ini tuh kayak kita menerima dulu gitu sebelum mengoreksi. Jadi kita paham dulu, baru kita mengoreksi. Kita menerima dulu argumen dari orang lain atau dialog dari orang lain, kita koreksi. Kemudian yang kedua, taktik menunda. Taktik menunda ini adalah jika jawaban butuh data tambahan. Kayak misalkan argumen dari orang lain masuk ke kita dan kita merasa kurang, kita tunda dulu sampai kita dapat data-data yang bisa aja disampaikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu taktik mengangkat. Taktik mengangkat ini adalah memuji poin lawan sebelum memberi koreksi. Jadi apa yang lawan sampaikan kita angkat dulu, kita bahas dulu taktik-taktik dari poin-poin dari lawan. Kita puji dulu awal-awal, kemudian kita kasih koreksi. Nah, yang mana tujuan daripada taktik defensif ini yaitu mengolah kritik tanpa adanya konflik. Next. Oke. Yang ketiga ada taktik ofensif.
taktik ofensif ini digunakan untuk menguasai percakapan yang terdiri dari 3: antisipasi, bertanya balik, dan memotong. Nah, untuk kondisi debat ataupun negosiasi ini sangat layak digunakan. Antisipasi yaitu jawab sebelum ditanya. Jadi kita memberikan argumen dan kita memberikan argumen kita seolah-olah kita menjawab gitu, untuk ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka nggak paham gitu, nah baru ditanyakan. Nah, teknik antisipasi ini kita itu menjawab dulu gitu sebelum nantinya bakal ditanyakan. Kemudian yang kedua, bertanya balik, membuat lawan mengklarifikasi apakah dengan argumen Anda bla 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 itu Anda setuju gitu. Nah, itu tuh seolah-olah lawan tuh kayak ngeklarifikasi gitu. Enggak, bukan seperti itu gitu. Nah, itu kan berarti sebuah intonasi dan sebuah kalimat untuk mengklarifikasi argumennya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu memotong ketika lawan terlalu dominan. Nah, ketika lawan terlalu dominan memberikan argumen, kita potong gitu. Kita potong. Nah, daripada taktik ofensif ini tuh bukan agresi gitu, tapi pengelolaan sebuah ruang bicara. Yang terakhir teman-teman, ada taktik negasi, membantah tanpa menciptakan musuh. Gunakan logika, jangan menyerang personal, pertanyaan retoris lebih efektif. Fokus pada argumen gitu, bukan orangnya. Jadi kita tuh harus fokus pada argumennya, bukan orangnya. Gunakan logika. Kemudian gunakan pertanyaan retoris. Kemudian jaga nada supaya tetap netral, tidak terlalu kelihatan emosi, tidak juga terlalu kelihatan bingung, yang mana nantinya kita akan kalah. Tujuannya bukan untuk mengalahkan orang, tetapi untuk meluruskan ide-ide yang kita punya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwasannya sebelum kita melakukan dialog gitu ya, kita tuh harus paham dulu bahwasannya kita melakukan dialogika itu mencakup mendengar, memahami, merespon, dan mempengaruhi. Bagaimana kita bisa mengelola seperti itu. Dialog bukan sekedar bertukar kata, tetapi strategi mencapai pemahaman. Jadi bagaimana ketika teman-teman bisa paham dan bisa merespon, bahkan bisa mempengaruhi, barulah dialog teman-teman berarti merasa teman-teman sudah berhasil melakukan dialog. Setelah itu teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman pemateri kita kali ini. Sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih kepada pemateri karena telah memberikan insight dan wawasan yang sangat luas sekali, serta pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Oke, di antara teman-teman di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangannya terlebih dahulu. Oke, silahkan Kak Zahra Novianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf off cam karena sedang bermasalah device-nya. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar dalam mendengarkan secara efektif menurut Anda? Dan bagaimana cara Anda mengatasinya dalam situasi dialog atau diskusi? Oke, Terima paham. kasih Kak Zahra. Pak Hilmi apakah langsung dahulu atau akan langsung dijawab? Sepertinya langsung dijawab ya, Kang Moderator. Oke, silahkan Pak Hilmi. Oke. Tantangan berarti ya, tantangan dan cara mengatasinya. Tantangan terbesar dalam mendengarkan secara efektif itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan bias dan respon internal. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan bisa merespon akan argumen-argumen dari orang lain. Saat orang lain berbicara, seringkali kita gitu ya, ketika seseorang sedang menyampaikan pendapat gitu, pikiran kita tuh justru sibuk
menyusun jawaban, kemudian membela pandangan kita, atau mencari kelemahan argumen lawan. Nah, itu yang data yang saya temukan di lapangan. Kemudian akibatnya kita tidak benar-benar memahami konteks yang masih satu tujuan daripada pembicara. Cara mengatasinya menurut saya itu dengan mendengarkan prinsip tadi gitu, mendengar aktif, yaitu fokus pada isi pesan sebelum merespon. Jadi kita fokus dulu apa yang orang sampaikan sebelum kita memberikan pertanyaan. Apa sih yang saya lakukan? Yang pertama, tidak memotong pembicaraan. Kemudian yang kedua, melakukan sebuah kayak membuat ringkasan gitu, poin-poin apa yang pembicara katakan tapi dengan bahasa saya. Kemudian barulah kita mengajukan pertanyaan klarifikasi seperti maksud Anda mengenai ini apa gitu. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir ya empati. Dengan pendekatan ini mungkin proses mendengar kita itu menjadi lebih objektif gitu, dan dialog itu berjalan lebih produktif karena saya bisa memahami inti pesan sebelum memberikan respon. Seperti itu mungkin Kak Jasra barangkali terjawab. Ya, terima kasih sudah sangat terjawab. Oke, baik. Kami berikan satu kali lagi kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diacungkan dulu tangannya terlebih dahulu. Silakan Kak Jian. Izin bertanya, pemateri. Pertanyaannya dalam Ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya ke pemateri. Dalam situasi debat atau diskusi yang memanas, taktik retoris apa yang paling tepat digunakan menurut pemateri dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Jian. Berarti Ya. taktik ketika debat memanas yang paling tepat menurut saya itu adalah taktik defensif, karena khususnya gitu ya tentang taktik ya tetapi gitu, dan juga mengangkat pendapat lawan sebelum memberikan klarifikasi. Menurut saya efektif karena ya mengurangi ketegangan emosional kita gitu. Kemudian menunjukkan bahwa pendapat lawan itu dihargai dan hal itu bisa menciptakan ruang diskusi gitu yang lebih rasional dibanding emosional. Nah, dengan cara tersebut gitu, argumen kita tuh bisa tersampaikan tanpa memicu defensivitas lawan bicara kita gitu. Taktik ini bukan tentang memenangkan perdebatan, tapi mengembalikan percakapan ke arah yang konstruktif dan logis. Begitu mungkin Kak Aisyah yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih pemateri. Cukup. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya, dan izinkan saya untuk memberikan kesimpulan pada sesi kali ini. Untuk kesimpulannya yaitu komunikasi yang efektif dalam dialog, diskusi, dan debat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara,
tetapi juga oleh kemampuan mendengarkan dan menggunakan strategi komunikasi yang tepat. Seni mendengarkan menjadi fondasi utama karena melalui pendengar yang benar, seseorang dapat memahami konteks, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh lawan bicara. Hambatan seperti ego, emosi, dan bias perlu dikelola agar proses mendengar menjadi objektif dan konstruktif. Selain mendengar, keberhasilan dialog juga ditentukan oleh penerapan taktik retoris, yaitu strategi penyampaian pesan yang disesuaikan dengan situasi komunikasi. Taktik tersebut dapat berbentuk afirmasi untuk membangun kesepakatan, defensif ketika menghadapi kritik, ofensif untuk mengarahkan percakapan, dan negasi untuk membantah argumen dengan sopan tanpa menyerang pribadi. Penggunaan taktik yang tepat menggunakan komunikasi tetap produktif, terarah, dan berorientasi pada tujuan. Pada akhirnya, dialog bukan tentang memenangkan argumentasi, tetapi tentang membangun pemahaman bersama, mencari solusi, dan menjaga hubungan tetap harmonis. Dengan menggabungkan kemampuan mendengar secara aktif dan taktik retoris yang bijak, seseorang dapat menjadi komunikator yang lebih terampil, berpengaruh, dan efektif dalam berbagai konteks interaksi. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya akan menutup kelas online hari ini. Terima kasih kepada pemateri atas ilmu berharga yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.